Pagi buat anak-anak IPIWAN yang hebat-hebat. Hari ini kita sudah masuk dalam pembelajaran yang keempat di subtema yang pertama di buku tematik 1D. Nah, untuk pembelajaran keempat, kita akan mempelajari tentang macam-macam pekerjaan yang ada di... Shalom, selamat pagi buat anak-anak IPIWAN yang hebat-hebat. Hari ini kita sudah masuk dalam pembelajaran yang keempat sampai pembelajaran yang keenam di buku tematik 1D subtema yang pertama. Nah, untuk pembelajaran kita yang keempat, kita akan belajar tentang macam-macam pekerjaan. Jadi, setiap orang itu memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Tidak semua orang itu memiliki pekerjaan yang sama. Misalnya Miss Ika sebagai seorang guru, tidak semua orang di Setutu Belo ini pekerjaannya itu sebagai seorang guru, tetapi mereka memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Ya, jadi Miss Ika contohnya sebagai guru, kemudian ada juga yang profesinya sebagai polisi, ada yang sebagai tentara, ada yang sebagai pilot, ada yang sebagai perawat, ada juga yang sebagai dokter. Jadi setiap orang itu memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Jadi pekerjaan itu ada banyak sekali ya, seperti yang tadi sudah Miss Ika sebutkan, ada guru, ada dokter, ada polisi, ada tentara, ada pegawai negeri sipil dan lain-lain. Nah, hari ini Miss Ika akan membacakan teks cerita yang ada di pembelajaran yang keempat. Silakan disimak baik-baik ya. Orang pilot. Ayah bekerja memakai baju seragam. Ayah memakai topi. Lala suka pakai topi ayah. Lala terlihat gagah. Lala ingin jadi polisi. Nah, IPIWAN, jadi ayah dari Lala adalah seorang pilot. Pekerjaannya itu sebagai seorang pilot. Kemudian Lala ingin menjadi apa? Nah, di sini dikatakan bahwa Lala ingin menjadi seorang polisi. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang kelima. IPIWAN, sekarang kita akan belajar tentang silsilah keluarga. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu tentang silsilah keluarga dari Lala. Nah, ayah Lala itu bernama Rudi. Kalian bisa lihat ya bagian berikut ini ya. Nah, ayah Lala itu bernama Rudi. Kemudian ibu Lala itu bernama Farida Wahyuni. Kemudian anak dari Pak Rudi dan Ibu Farida Wahyuni yaitu yang pertama ada Kak Pandu Utama, kemudian yang kedua ada Kemala Putriana. Jadi itu adalah silsilah keluarga dari keluarga Lala, keluarga inti Lala, yaitu ayahnya bernama Rudi Cahyadi, ibunya bernama Farida Wahyuni, kemudian kakaknya ada bernama Pandu Utama, dan Kemala Putriana adalah namanya Lala. Nah, jadi itu adalah silsilah dari keluarganya Lala. Miss Ika kasih contoh satu lagi, yaitu silsilah keluarga dari keluarganya Miss Ika. Nah, papanya Miss Ika bernama Nus. Kemudian mama dari Miss Ika bernama Lili. Kemudian di sini ya anak dari Pak Nus dan Ibu Lili, yang pertama ada Miss Ika, kemudian yang kedua ada Stephen, ini adalah adik Miss Ika yang kedua, kemudian yang terakhir ada Jessica, yaitu adiknya Miss Ika yang ketiga. Jadi ini adalah silsilah keluarga dari keluarganya Miss Ika. Papanya Miss Ika bernama Nus, kemudian mamanya Miss Ika bernama Lili, kemudian yang paling kakak yaitu Miss Ika, kemudian adik kedua Miss Ika yang bernama Stephen, kemudian yang ketiga adik Miss Ika yang paling bungsu namanya Jessica. Jadi itu adalah silsilah keluarga dari keluarganya Miss Ika. Kemudian IPIWAN, seperti yang sudah Miss Ika jelaskan sebelumnya tentang berbagai bentuk bangun datar. Jadi di sekitar kita itu, benda-benda yang ada di sekitar kita itu ada bermacam-macam bentuknya ya. Ada yang berbentuk seperti lingkaran, kemudian ada yang berbentuk seperti segitiga, dan ada yang berbentuk seperti segi empat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat benda-benda yang ada di sekitar kita seperti yang sudah Miss Ika sebutkan tadi. Miss Ika kasih contoh misalnya permukaan yang berbentuk seperti segi empat. Kalian bisa lihat. Nah, buku adalah salah satu contoh. Buku adalah salah satu contoh bangun datar yang bentuknya persegi empat ya, segi empat.
Nih kalau di kelas 2 kalian belajar ini sudah disebut sebagai persegi panjang, tetapi di saat ini kita baru belajar 3 itu dulu, yaitu segitiga, lingkaran, dan juga segi 4. Jadi kalian bisa menemukan buku atau benda-benda di sekitar kalian yang bentuknya itu seperti segi 4. Kemudian ada apa lagi? Misalnya yang berbentuk lingkaran ya. Misalnya jam ya, kalian lihat kalau jam di rumah kalian ada, kalian biasanya lihat ada jam yang bentuknya seperti lingkaran ya. Jadi jam ada beberapa macam bentuk, ada yang berbentuk seperti lingkaran, kemudian ada juga berbentuk seperti segi 4. Kemudian segitiga, kalian bisa lihat misalnya di penggaris ya, ada penggaris yang bentuknya itu seperti segi 3. Jadi di sekitar kita itu ada bermacam-macam bangun datar bentuknya. Jadi ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk segi 4, ada juga yang berbentuk lingkaran. Oke Piwan, demikianlah video pembelajaran kita di hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.